kampung tak aman, kita penggusuran. Nah, kita harus rapi, bersih. Pemprov sekarang ngomongnya kan bersih, nggak kumuh lah gitu maksudnya. Kepengen selamat, rumahnya sehat, orangnya waras, rumahnya sampai ketemu anak cucu. Ini bukanlah kisah sedih di hari Minggu, tapi ini adalah dokumentasi dari video komunitas anak Kali Ciliwung pada saat ulang tahun yang kelima. Bermodalkan gotong royong dan menyatukan masyarakat untuk merubah kampung yang kumuh menjadi kampung yang tertata rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Fitria. Kali ini saya ada di wilayah Kampung Tongkol nih pemirsa. Kampung Tongkol, Kelurahan Ancol. Nah, saya di sini ingin berbicara tentang wilayah sini nih pemirsa. Yuk kita tanya-tanya yuk. Sore Bang Gugun. Halo Mbak, iya. Bang Gugun, sebagai apa nih di UPC ini? UPC sebagai community organizer atau kalau orang bilang dengan mudah itu pendamping masyarakat gitu. Pendamping masyarakat nih pemirsa. Kalau ini tentang kali di sini ini sering banjirop atau enggak sih? Dulu iya, dulu. Kalau ini ya maksudnya kalau banjir rob dulu sekali. Kalau banjirop Dulu sekali sebelum pintu air dibangun. Karena kan nggak ada batas ya antara laut dengan kali sehingga air lautnya masuk. Tapi itu udah tahun-tahun berapa ya, 70-an ya. Tapi tahun 70-an. Tapi ketika pintu air dibangun, air laut udah nggak masuk lagi. Nah, kalau untuk di sini nih, Kampung Tongkol sendiri nih, ini kan udah nggak pernah banjirop nih ya Bang ya. Ini dari apa nih, dari masyarakatnya sendiri atau? Pertama gini, kalau yang kita kan sebelum 2013 ada banjir juga yang kiriman. Banjir kiriman pernah 2013. Terakhir. Ya. Banjir kiriman. Tapi setelah warganya mundur, mau mengundurkan, jadi mereka motong rumah. Kemudian ini udah ditanggul, kemudian warga berarti udah bersihin kali juga, artinya sekarang warga relatif tidak buang sampah ke kali gitu ya. Namun dari perubahan sebuah kampung dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Gugun Muhammad. Dia menggerakkan warga Kampung Tongkol untuk mundur serentak dan merapikan diri. Gugun ingin membuktikan bahwa masyarakat pinggir sungai juga bisa berbenah. Gugun dan tetangganya membangun rumah contoh yang bisa dihuni beberapa kepala keluarga dan pembagian ruangnya tetap mempertahankan sistem komunal. Lewat gerakan bersama itu, penduduk Kampung Tongkol menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Sekarang aliran air menjadi lebih lancar. Yang kedua juga tidak rob karena kita diuntungkan topografi. Karena di sini lebih tinggi ya. Jadi kalau umpama di Sunda Kelapa meluber itu airnya nggak nyampe sini. Kalau ini jembatan baru. Baru, semua baru ini. Jadi seat pile, kalau seat pile ini mulai 2019 ya. Lalu dilanjutkan lagi, termasuk kayak plaza, jembatan. Ini baru kan tadinya itu konsepnya mereka mau bikin pelebaran sungai. Pelebaran sungai, pemerintah rencananya di Perda RDTR ke kiri 10 meter, ke kanan 10 meter. Artinya itu menggusur rumah warga. Lalu ditambah jalan 15 meter. Ya, tapi warga sini nggak setuju, lalu ngajuin usulan, konsep alternatif. Udahlah, nggak usah dilebarin lagi. Yang penting dikeruk, lalu kebiasaan masyarakat sama kali diubah, pemukimannya ditata. Untuk tingkat lokal ya, perubahan tingkat lokal itu akan bisa mengurangi banjir. Dan itu terbukti dari 2013 hingga sekarang nggak pernah ada banjir. Ia juga mengusulkan harus ada badan layanan yang mengurus kampung-kampung di Jakarta. Dalam pandangannya, tugas Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman yang ada di pemerintah DKI Jakarta masih tercampur antara bisnis dan pelayanan. Yang dimaksud badan layanan dari usulan Gugun tersebut harus bisa melayani kampung-kampung yang berencana untuk menata diri. Ini kan udah lama nih, udah terkena banjirop nih. Nah, tapi untuk wilayah-wilayah lain yang perbatasan sini lah, ini kan perbatasan ya, Kampung Tongkol ini. Nah, solusinya apa sih dari Bang Gugun sendiri?
Aduh, ngomongin solusi rob itu tuh banyak banget sebenarnya, maksudnya luas banget ya. Contoh karena penyebabnya banyak. Kalau dari yang saya lihat, dari dasar apa yang saya lihat dan pelajari sebenarnya karena penyebabnya banyak, solusinya juga nggak tunggal. Sebagai contoh, rob itu salah satunya karena penurunan muka tanah ya, oleh karena penyedotan air yang besar-besaran, atau juga bisa juga karena pembangunan yang masif di wilayah pesisir utara. Sebagai contoh begini, kalau kita lihat pesisir utara ya, katakanlah DKI saja lah, dari wilayah Kamal Muara sampai ke Cilincing sana, itu pernah ada seniman yang coba mendokumentasikan itu. Ternyata perubahan itu cepat sekali, perubahan di pesisir utara, dan perubahan itu ternyata bukan menuju ke pantai itu semakin publik, tapi justru pembangunan area-area komersial seperti apartemen ya, lalu mall, hotel, segala macam. Itu kan bebannya berat sekali ya. Belum lagi kemudian penyedotan air tanah yang berlebih, tidak hanya di utara tapi juga di selatan, di tengah. Nah, itu membuat muka tanah itu menjadi semakin turun, padahal ada aspek apa ya istilahnya yang lebih global lagi, soal pemanasan global yang membuat muka air laut menjadi tinggi. Jadi dari sisi tanahnya nurun, air lautnya tinggi, jadi ini semakin parah kan. Jadi kalau kita mau selesaikan, solusinya begini banyak sekali, dan itu butuh tindakan global juga, tidak hanya tindakan lokal. Jadi mesti berbarengan dari lokal sampai tingkat global. Contoh yang bisa dilakukan DKI adalah menghentikan penyedotan air tanah. Penyedotan air tanah itu air tanah dalam ya, bukan air tanah dangkal ya. Kalau air tanah dangkal itu nggak terlalu besar lah, tapi penyedotan air tanah dangkal. Nah, siapa yang bisa melakukan penyedotan air tanah dalam itu yang punya kemampuan modal gede, karena untuk bisa nyedot tanah dalam itu modalnya besar, itu perusahaan. Nah, itu harus dihentikan. Ada wacana kan waktu itu untuk menghentikan itu, saya setuju, dukung untuk supaya itu berhenti. Yang kedua, pembangunan area komersil yang bebannya berat untuk wilayah pesisir itu harus dihentikan. Lalu buka kembali wilayah publik. Jadi pantai-pantai yang seharusnya itu publik itu harus dibuka kembali, bisa diakses oleh banyak orang. Kan banyak sekarang nggak bisa diakses. Lalu kemudian pantai Mutiara itu menjadi area private komersial. Orang per orang bisa punya pantai sendiri, itu kan gila ya, kan bisa diakses oleh, punya dermaga sendiri, itu kan gila. Di sebelahnya ada Muara Angke, masyarakat miskin yang tidak diurus, tapi di sebelahnya jomplang sekali kan dengan pemandangan di pantai. Berbeda jauh ya. Berbeda jauh. Nah, gimana kita mau ngomong menghentikan banjirop kalau tindakan pembangunan sendiri itu jomplang? Untuk orang miskin, pemerintah selalu bilang yaitu relokasi aja, jangan di situ. Tapi ternyata area-area sebelahnya dipakai untuk area komersial, privat lagi, itu kan nggak konsisten. Belum lagi urusan reklamasi, tentu itu juga menyumbang pada banjirop di Jakarta, karena kan tampungan air menjadi berkurang gitu ya. Itu juga jadi banyak sampai ke urusan apa di hulu ya, terkait dengan serapan air hujan ke dalam tanah yang berkurang, kemudian air yang kemudian dibuang ke laut menjadi lebih banyak. Itu juga menyumbang, jadi banyak sekali penyebab, sehingga solusinya juga harus banyak. Harus banyak, harus banyak. Harus banyak, dan itu pun harus kalangan atas ya, yang perusahaan-perusahaan. Mau nggak mau harus ada intervensi dari negara, ambil alih dengan kebijakan untuk mengubah keadaan. Nah, untuk Bang Bubun sendiri dari misi ini harapannya apa sih, Bang Bubun? Terkait apa nih? Terkait banjirop atau lingkungan sekitar sini. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Iya. Kalau harapan saya pertama yang dari sisi pemerintah dulu ya. Iya. Banjirop itu sudah saatnya harus segera ambil tindakan urgent ya, karena itu udah parah, segitu itu udah parah. Saya lihat teman-teman di Muara Angke hampir setiap hari yang kemarin, dan besar sekali gitu, termasuk di Muara Baru. Jadi itu harus segera dilakukan tindakan segera gitu. Satu tadi itu ya, mengurangi pembangunan yang memberi beban terhadap kota ini ya. Kemudian yang urgent juga bagaimanapun, walaupun itu juga dilematis ya, tanggul laut mau nggak mau, tanggul laut yang bersentuhan langsung dengan daratan. Walaupun itu tidak ideal, tapi untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat mau nggak mau itu harus dibangun. Hanya kemudian desain atau perencanaan gambarnya harus bisa mengakomodir juga kepentingan masyarakat. Jadi banjirnya bisa diatasi, kepentingan masyarakat juga tidak terganggu. Karena Muara Angke kan belum ya. Belum, Muara Angke itu belum, sehingga masih ada banjirop. Itu menurut saya mau nggak mau itu harus dilakukan.
tapi juga pembangunan yang eksploitatif yang mengakibatkan penurunan tanah itu juga harus dihentikan. Demikian juga masyarakatnya. Jadi penanganan banjir itu tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah, tapi juga masyarakat harus ikut serta. Cuman kalau masyarakat sendiri tidak ada yang menggerakkan dari pemerintah, nggak akan bisa bergerak juga. Ya udah Bang Gugun, Ya. terima kasih banyak. Saya pamit. Sama-sama. Makasih udah ngobrol-ngobrol Ya. sama saya dan pemirsa juga. Saya pamit ya. Ya, sama-sama Mbak. Makasih. Salam. Nah pemirsa, itu tadi saya udah berbincang-bincang dengan Bang Gugun dari UPC. Nah di sini masyarakat dan pemerintah harus bahu-membahu untuk menanggulangi banjirop di wilayah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakanlah pembangunan kota tanpa menyingkirkan masyarakatnya. Oleh karena itu, benahi kampung kalian dan ciptakan kebersihan lingkungan untuk mencegah terjadinya